kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi itu butuh proses ya, nggak cuma instan. Ya. Kita belajar satu hadis, besok udah memaksakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di Kodakpi, Kopi Dakwah Podcast. Dan alhamdulillah ini momen yang spesial karena hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Aceh Selatan ya, Ustadz Ridho dari Aceh Selatan. Nah, jadi berhubung beliau sedang melakukan ya safar ziarah, maka kita undang, kita invite kemari untuk hadir ke majelis kita, ke studio kita dalam rangka menghidupkan syiar dakwah di kalangan anak muda, khususnya anak muda Langsa nih Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi ini kita mulai dengan perkenalan. Nah, karena mungkin sebagian sahabat-sahabat mungkin belum kenal siapa Ustadz. Nah, atau mungkin yang kenal ya sebatas yang akademik mungkin, yang baca buku. Nah, karena mungkin lewat buku Ustadz Ridho ini dikenal. Nah, dan di depan ini salah satu karya beliau yang diterbitkan di UIN Suka, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, jadi untuk mengawali ini kita mulai dengan alhamdulillah dan kemudian sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Moga-moga senantiasa rahmat, maghfirah Allah juga tercurah kepada baginda dan kepada kita tentunya. Dengan berkat beliau kita dipermudah segala urusan di dunia hingga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi mungkin untuk memulai dialog kita, dialog santai ini, terlebih dahulu sebagaimana kata pepatah ya, kalau tak kenal tak sayang. Gimana tuh? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenal dulu agar timbul rasa kasih sayang. Nah, jadi insya Allah hari ini kita akan mempersilahkan kepada Ustadz Ridho menjelaskan sedikit lika-liku kehidupan. Atau mungkin ya, kalau bahasa akademiknya kurikulum vitae ya, profile. Nah, kepada Ustadz Ridho, waktu kami persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya kepada Ustaz Ihsan Sulis. Alhamdulillah mengawali sore ini kita bersyukur pada Allah sudah hadir di studio KOP ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkait pertanyaan Ustaz Ihsan tadi ya, tentang sedikit biografi. Bukan biografi, Ustaz biografi sendiri ya, nggak objektif. Mungkin perkenalan ya. Oke, nama saya Muhammad Ridho Agung. Saya berasal dari Tapak Tuan, Aceh Selatan. Saya dulu menamatkan sekolah dasar SD dan SMP negeri 1 di Klub Utara. Dan kemudian melanjutkan madrasah aliyah di Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. Nah, setelah di Banda Aceh itu alhamdulillah saya melanjutkan belajar taklim itu ke Yogyakarta. Formalnya saya belajar di UIN Sunan Kalijaga di jurusan manajemen pendidikan Islam, Idarah Tadribul Islamiyah. Dan kemudian saya juga sempat belajar taklim daripada kita ngopi sana sini ya. Saya memanfaatkan waktu di Jogja itu untuk belajar di satu ma'had alawiyah ya. Ma'had At-Taqwa Alawiyah yang dipimpin oleh Habib bin Fauzi Al-Atas. Beliau mutakharrij dari Ma'had Sunni Salafiyah Pasuruan. Ustaz Sofi Asgar. Masya Allah. Tapi sebelumnya juga pernah mondok juga di kampung di daerah Raudatus Sa'adah. Di Aceh Selatan ya? Di Aceh Selatan. Nah, jadi berarti Ustadz Ridho ini pendidikan formalnya ada, informalnya juga ada. Nah, jadi bisa dikatakan hibrida lah antara tradisional dan modern. Dan memang itu yang harus kita miliki Ustadz ya. Karena hari ini tantangan kita mulai wah lah kalau kita bilang kan. Dan kita nggak bisa hanya sekedar dalam wadah kecil. Betul. Karena tantangan kita semakin besar. Apalagi hari ini di barat juga Islam sudah mulai dilirik. Benar. Nah, bahkan berdasarkan data itu di Inggris peningkatan jumlah muslim sangat luar biasa. Sangat drastis meningkat. Nah, maka kita juga patut terus semangat lah mengkaji Islam. Nah, jadi mungkin tema kita hari ini seputar dunia Islam hari ini ya.
dunia Islam hari ini dan kaitannya dengan buku Ustadz Ridho nih, Strategi Marketing Ideologi Islam Transnasional ya. Nah, karena memang hari ini yang kita ketahui Islam ini diapit oleh dua hegemoni ideologi besar. Ada yang terlalu kiri dan ada yang terlalu kanan. Nah, maka ini mungkin nanti kita tanya kepada beliau bagaimana posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana posisi kita selaku anak-anak muda, sehingga kita bisa menjadikan Islam ini sebagai hidayah yang benar-benar hadiah. Mungkin kalau Ustadz kasih hadiah ke orang gimana Ustadz? Tentunya dengan kado yang bagus ya kan? Iya benar. Ya. Nah, mungkin semua kita seperti itu ketika kasih hadiah ke orang yang kita sayangi, kita bungkus dengan rapi, dengan indah. Bahkan isinya pun bukan sembarangan. Ada yang kasih kado merek-merek yang memang wah. Gitu. Sehingga yang menerima senang. Nah, maka ya agama itulah hadiah terbesar. Nah, maka hendaklah agama kita bungkus dengan sesuatu yang menarik. Sebagaimana yang dibungkus oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana beliau bungkus? Dengan akhlak, dengan sikap beliau. Nah, maka ini kita coba diskusi dengan Ustadz Ridho. Bagaimana Ustadz Ridho melihat Islam dewasa ini. Dan khususnya di level muslim milenial. Nah, karena juga di kalangan kita muslim milenial ini kan lagi semarak-semaraknya dakwah. Lagi semangatnya tren hijrah. Nah, mungkin pada Ustadz Ridho bagaimana melihat sudut pandang ini Islam dalam konteks global dan bagaimana peran Ahlus Sunnah wal Jamaah, peran Majelis Ta'lim, peran kami anak muda ini. Nah, biar semangat anak-anak muda, terutama anak muda Langsa nih. Nah, jadi nanti kita dengarkan arahan dari beliau apa yang kira-kira bermanfaat sebagai oleh-oleh ketika beliau nanti sudah balik ke Aceh Selatan. Nah, silakan Ustadz. Oke, terima kasih kepada Ustaz Ihsan Sulis. Ketika Ustaz bilang kami anak muda, saya merasa nggak muda lagi. Oke, itu intermezzo aja ya. Yeah. Kita tahu Islam kan, agama yang memberi keselamatan. Ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, gitu, otomatis keselamatan memeluk dirinya itu lahir dan batin dari dunia sampai di akhirat. Jadi melihat agama Islam ini yang besar, memberikan keselamatan yang besar, tentunya dalam proses memahami Islam kita butuh yang namanya proses kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi itu butuh proses ya. Nggak cuma instan, kita belajar satu hadis, besok udah memaksakan orang lain, kan butuh adanya tarbiyah gitu. Istilahnya mungkin bukan paket kilat ya. Bukan paket kilat gitu. Cuma memang hari ini tantangan anak muda gitu kan, di tengah hegemoni yang begitu banyak ya kan. Anak muda memang banyak memilih belajar agama yang instan gitu. Dan disinilah peran para ustaz-ustaz gitu kan, anak muda ini bagaimana mereka bisa memilih mungkin maaf dalam konteks lokal mungkin tengku-tengku ya. Tengku-tengku gitu biar ya. lebih mengakar rumput. Ya. Dalam konteks lokal para tengku-tengku di Aceh itu bisa mengakses bisa memberikan fasilitas Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang terbuka untuk galangan anak muda gitu. Saya teringat di Jakarta gitu ya. Itu memang sudah banyak pondok-pondok pesantren atau majelis-majelis taklim itu sudah membuka pengajian di malam hari. Jadi banyak anak muda dengan keterbatasan ekonomi mungkin nggak bisa mengaji di pesantren, siang harinya dia gunakan untuk kerja, maka malam lah waktu dia untuk mengaji gitu. Ya, alhamdulillah ada para pengajar-pengajar Habib-Habib, kiai-kiai, gus-gus di sana yang buka pengajian di malam hari khusus untuk anak muda. Tantangan Islam hari ini kita tahu memang hari ini statistik penduduk Islam di dunia seperti Ustaz Ihsan sampaikan tadi ya meningkat. Bahkan itu ada yang memprediksikan secara futuristik 2070 itu Islam menjadi penduduk agama dengan penduduk terbanyak di dunia ini gitu ya. Nah, inilah adalah suatu peluang yang bisa dikelola oleh umat Islam untuk membangkitkan lagi semangat keislaman kita ya. Sebagaimana hadis Nabi juga, Islam di akhir zaman akan bangkit walaupun ada yang gharib dari segi ilmunya sudah diangkat ulama-ulama kita satu persatu. Anak muda ini kalau dikatakan oleh Imam Al-Haddad ini adalah potensi yang sangat besar untuk menjalankan agama gitu ya. Dimana kalau kata Bung Karno itu berikan aku 10 pemuda akan goncang dunia. Hari ini ada berapa anak muda? Lebih jutaan, ribuan, miliar anak muda yang bisa kita manfaatkan potensinya untuk agama. Kita tahu memang
potensi orang berbeda-beda. Dalam ini tidak semua orang itu mengaji, tapi dalam mengembangkan agama itu tidak harus semuanya menjadi ustadz. Ada yang berperan kecil itu juga dihitung oleh agama gitu kan. Apapun kontribusi yang diberikan oleh untuk pada agama tetap bernilai. Nah, mungkin ini catatan penting Ustadz, karena kan kayak semalam Habib Fahmi bilang ya, mungkin yang tidak tampil di panggung jangan berkecil hati. Bisa jadi dengan kita ngedit video, kita bantu share, bantu sebarkan, itu menjadi amal yang lebih besar Ustadz ya. Benar. Memang kembali ke amal yang besar ini kan juga ada rohnya ya, keikhlasan. Itu mungkin konteks hari ini. Dari sisi memang para mudabbir tengku ustadz ini harus memberikan fasilitas keaswajaan yang bisa diakses oleh semua kalangan. Ya. Ada memang aswaja gitu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang serba wasatiyah ini ya, tidak seperti Ustaz tadi katakan tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri kan. Yang wasatiyah ini harus bisa diakses oleh orang di luar pesantren ya. Jangan hanya fasilitas keaswajaan ini yang diakses eksklusif di pesantren aja. Gitu. Tapi hari ini dengan melihat potensi anak muda, pertarungan dunia yang begitu besar harus bisa diakses. Nah, aswaja nanti punya elektronik aplikasi gitu biar bisa diakses. Nah itu sudah mulai hari ini. Dan bagaimana kita bisa merangkul orang-orang yang jauh ya, memperkecil perdebatan masalah furu'iyah gitu kan. Kita merangkul masih banyak orang-orang di sana di Afrika itu biar kita bisa memperkenalkan Islam kepada mereka. Apalagi Ustadz Ridho kan globalisasi ini kan menjadikan kita sebagai one village ya kan? Iya, satu kampung. Dan satu tren. Mungkin kalau dulu kita nggak kenal celana Levi's ya kan. Iya benar. Tapi sekarang semua orang pakai celana Levi's ya. Makanya itu salah satu peran dari media teknologi. Produk yang jauh di sana tapi bisa dekat dengan kita, akrab kita. Bahkan ini yang kadang menjadi hal yang bumerang bagi kita. Kadang kita lebih masyhur dengan minuman luar ketimbang dengan produk dalam negeri. Dengan makanan dalam negeri kita malu kadang kalau kita makan. Sementara dengan produk luar kita bangga. Ditulis nama, diupload ya kan. Sementara kalau timpan mungkin gak ada yang berani upload ya. Di snap gitu. Tapi itu mungkin catatan penting juga bagi kita. Bagaimana kita jangan sampai tergerus oleh globalisasi. Jadi itu sekedar gambaran dan tanggapan dari Ustadz Ridho.